Pernahkah Anda membayangkan kalau halaman belakang rumah Anda yang kosong itu bisa menjadi sumber penghasilan pasif yang luar biasa? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering disebut sebagai ayam air karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Wah, istilah ayam air itu tepat sekali, Robin. Ikan nila memang primadona di dunia aquaculture karena mereka sangat tangguh dan mudah beradaptasi, bahkan bagi mereka yang baru mau mulai belajar dari nol. Betul banget, Sasha, tapi banyak orang yang ragu karena mereka pikir budidaya ikan itu rumit, harus punya lahan luas, atau butuh modal raksasa. Padahal tidak selalu begitu, kan? Sama sekali tidak. Kita bisa mulai dari skala kecil. Kuncinya ada pada persiapan awal yang matang. Kalau fondasinya kuat, langkah-langkah berikutnya akan terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Oke, mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama yang paling krusial tentu saja adalah tempat tinggal mereka, yaitu kolam. Saya dengar ada beberapa jenis kolam, dari tanah sampai beton. Mana yang terbaik untuk pemula? Nah, untuk pemula, saya sangat menyarankan kolam terpal, Robin. Kenapa? Karena praktis, biayanya terjangkau, dan kita bisa memasangnya di lahan yang terbatas bahkan di atas semen sekalipun. Tapi kalau pakai kolam tanah, bukannya itu lebih alami bagi ikan? Saya sering lihat pembudidaya besar masih menggunakan kolam tanah tradisional. Memang benar, kolam tanah punya keunggulan karena pakan alami seperti plankton tumbuh lebih subur di sana. Tapi bagi pemula, risiko penyakit dan kebocoran air di kolam tanah jauh lebih sulit dikelola dibanding kolam terpal. Jadi katakanlah saya sudah punya kolam terpal, apakah saya bisa langsung mengisinya dengan air dan memasukkan ikan hari itu juga? Sepertinya tidak semudah itu ya. Jangan dulu, itu kesalahan umum yang sering bikin ikan mati massal. Kita harus melakukan pengolahan kolam. Keringkan dulu selama beberapa hari, lalu gunakan kapur dolomit untuk menyeimbangkan pH airnya. Tunggu, kapur dolomit? Kedengarannya teknis sekali. Kenapa pH air itu begitu penting bagi ikan nila? Bukannya mereka ikan yang kuat? Ikan nila memang kuat, tapi mereka butuh pH antara 6.5 sampai 8 untuk tumbuh optimal. Kalau air terlalu asam atau basah, ikan akan stres, nafsu makan turun, dan akhirnya gampang terkena penyakit. Oh, jadi pH itu ibarat kualitas udara bagi kita manusia ya? Sasha, saya juga pernah dengar kalau air kolam harus didiamkan sampai berwarna kehijauan. Apakah itu air kotor? Justru sebaliknya, Robin. Air yang berwarna kehijauan itu tandanya plankton sudah tumbuh. Plankton ini adalah pakan alami yang sangat bergizi untuk benih ikan nila yang baru kita tebar nanti. Menarik sekali. Sekarang kolam sudah siap dan air sudah matang. Saatnya kita bicara soal bintang utamanya, benih ikan. Saya dengar ada istilah monosex. Apa itu maksudnya? Ini rahasia para profesional, Robin. Gunakanlah benih monosex atau semuanya jantan. Ikan nila jantan itu pertumbuhannya bisa 40% lebih cepat daripada ikan betina. Bayangkan bedanya. 40%? Itu angka yang besar sekali. Kenapa ikan jantan bisa tumbuh jauh lebih cepat? Apakah mereka makan lebih banyak? Sebenarnya, ya, Bob. Karena ikan betina menghabiskan banyak energinya untuk memproduksi telur. Sementara si jantan, seluruh energinya fokus hanya untuk pertumbuhan badan. Jadi lebih cepat besar dan lebih seragam ukurannya. Jadi kalau kita mau bisnis, monosex jantan adalah pilihan paling logis. Nah, setelah kita beli benih ukuran 5-10 cm, bagaimana cara memasukkannya ke kolam? Ingat satu kata kunci ini, aklimatisasi. Jangan langsung menuang ikan dari kantong plastik ke kolam. Itu bisa membuat mereka kaget karena perbedaan suhu yang mendadak atau thermal shock. Jadi semacam proses perkenalan ya. Kita apungkan plastiknya dulu di permukaan kolam selama beberapa menit kan? Saya sering lihat orang melakukan itu di video tutorial. Tepat sekali, Robin. Biarkan sekitar 15-30 menit sampai suhu air di dalam plastik sama dengan suhu kolam. Baru setelah itu, buka perlahan dan biarkan ikan berenang keluar dengan sendirinya. Oke, ikannya sudah nyaman di rumah baru. Sekarang bicara soal makanan. Ikan nila kan rakus, apa kita beri makan sebanyak-banyaknya supaya cepat panen? Jangan, itu pemborosan. Aturannya adalah berikan pakan sekitar 3% dari total berat populasi ikan di kolam. Berikan 2-3 kali sehari, biasanya pagi dan sore saat suhu udara sejuk. Lalu bagaimana kita tahu kalau porsinya sudah pas? Saya takut ikannya masih lapar atau malah kekenyangan. Perhatikan perilaku mereka. Kalau saat dilempar pelet, mereka sudah tidak agresif lagi menyambar makanan, itu tandanya mereka sudah kenyang. Segera berhenti memberi makan agar sisa pelet tidak mengendap dan merusak kualitas air. Sisa pakan yang membusuk bisa jadi racun ya. Itu sebabnya kita perlu melakukan manajemen air secara rutin. Seberapa sering kita harus ganti air kolam? Tidak perlu ganti seluruhnya, Robin. Cukup buang sekitar 20-30% air dari dasar kolam setiap 1 atau 2 minggu. Di dasar itulah kotoran dan sisa pakan biasanya menumpuk. Sasha, ada satu hal lagi. Kadang saya lihat ikan nila di kolam orang lain menggantung di permukaan air sambil membuka mulut lebar-lebar. Itu mereka sedang apa sebenarnya? Itu tanda bahaya. Artinya kadar oksigen di dalam air sangat rendah. Ikan terpaksa naik ke permukaan untuk mencari udara. Kalau dibiarkan, mereka bisa mati lemas dalam waktu singkat. Wah, seram juga. Berarti sirkulasi air atau penggunaan aerator itu sangat membantu untuk menjaga kadar oksigen tetap stabil ya? Betul sekali. Selain itu, menjaga kepadatan tebar juga penting. Jangan terlalu serakah memasukkan terlalu banyak ikan dalam satu kolam. Idealnya 10-30 ekor per meter persegi saja. Kalau terlalu padat, mereka jadi berebut oksigen dan ruang gerak yang akhirnya membuat pertumbuhan mereka terhambat atau kerdil. Benar begitu, Sasha? Persis, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik memelihara 100 ikan yang tumbuh besar dan sehat daripada 500 ikan yang kuntet dan banyak yang mati. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, masa panen.
Berapa lama waktu yang kita butuhkan dari sejak tebar benih sampai ikan siap masuk ke penggorengan? Biasanya tuh sekitar 3-4 bulan, Robin. Pada saat itu berat ikan nila seharusnya sudah mencapai 300-500 gram per ekor. Itu ukuran ideal untuk dikonsumsi atau dijual ke pasar. 3 bulan itu waktu yang cukup singkat untuk sebuah investasi. Apakah ada tips khusus saat proses panen agar ikan tetap segar dan tidak stres? Lakukanlah panen pada pagi atau sore hari saat suhu masih rendah. Gunakan jaring yang halus supaya sisik ikan tidak rusak. Ikan yang mulus tanpa cacat tentu punya nilai jual yang lebih tinggi. Luar biasa sekali penjelasannya, Sasha. Ternyata budidaya ikan nila itu bukan sekadar memberi makan, tapi soal memahami ekosistem kecil di dalam kolam kita sendiri. Benar, Robin. Ini adalah perpaduan antara sains sederhana dan keteladanan. Tapi hasilnya sangat memuaskan, baik secara finansial maupun kepuasan batin saat melihat ikan-ikan itu tumbuh besar. Nah, bagi teman-teman pengusaha atau Anda yang baru mau memulai, jangan takut untuk mencoba. Mulailah dari langkah kecil, perhatikan kualitas air, pilih benih yang unggul dan konsisten dalam perawatan. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Setiap kolam punya karakteristik yang berbeda. Jadi pengalaman langsung adalah guru yang terbaik dalam budidaya ikan nila ini. Terima kasih banyak, Sasha, sudah berbagi ilmu yang sangat daging ini. Saya jadi ingin langsung beli terpal dan benih ikan nila sekarang juga. Sama-sama, Robin. Selamat mencoba dan semoga sukses dengan kolam pertamanya nanti. Sampai jumpa di panen perdana. Sebagai penutup, tantangan bagi Anda para pendengar, seberapa siapkah Anda untuk mengubah lahan kosong Anda menjadi kolam yang produktif? Sampai jumpa di episode berikutnya.